Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kismawati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman filsafat pendidikan dari bab 1 sampai bab 5. Usia Dini. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. Bagian A, ilmu sebagai objek kajian filsafat. Setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, sedangkan objek formal metode untuk memahami objek material. Hal pokok dalam filsafat. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1800 Masehi mengemukakan 4 persoalan dasar dalam filsafat, yaitu apa yang kita ketahui, apa yang belum kita kerjakan, sampai di mana penghargaan kita, apakah yang dinamakan manusia. Sementara itu, Sidi Ghazali mengemukakan 3 ciri pokok filsafat. Yang pertama, unsur berpikir yang menggunakan akal. 2, unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tersebut. 3, unsur ciri yaitu pikiran yang mendalam. B. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri atas 2 kata. Menurut KBBI, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Orang yang menggeluti bidang filsafat disebut filosof. Para tokoh filsafat yaitu Thales, Heraklitus, Pythagoras, Protagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tujuan filsafat adalah 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. 3. Pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. 4. Mendorong para calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 5. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2, sejarah perkembangan ilmu. Bagian A, perkembangan ilmu zaman Islam. Pandangan ilmu tentang pentingnya tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang mula-mula diturunkan padanya adalah membaca. B. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai ke-16. Renaissance merupakan area sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. 2. Zaman modern abad 17 sampai 19 Masehi. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elit. 3. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat terbagi atas paham-paham yang muncul, yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting yang mendukung paham ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat pada jiwa spirit para tokohnya, yaitu Immanuel Kant, Plato, dan Hegel. Pada paham empirisme dinyatakan bahwa
Tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Bagian C, kemajuan ilmu zaman kontemporer. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, teknologi rekayasa genetika dan teknologi informasi. Bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. Bagian A, definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan. Berikut konsep tentang pengetahuan terdiri dari 1. Jenis pengetahuan. Pengetahuan knowledge terdiri atas pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Bagian B, hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama teori realisme dan teori idealisme. 2. Sumber pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan antara lain 1. Empirisme, 2. Rasionalisme, 3. Intuisi dan wahyu. C. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. 1. Teori korespondensi. 2. Teori koherensi tentang kebenaran. 3. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Dan 4. Agama sebagai teori kebenaran. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. Bagian A, ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidiki kefilsafatan yang paling kuno. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu on, being, dan logos dengan knowledge. Jadi ontologi adalah the theory of being sebagai berikut. 1. Menoisme, 2. Dualisme, 3. pluralisme, 4. nihilisme, dan 5. agnostitisme. Bagian B, epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode terdiri dalam teori pengetahuan diantaranya adalah 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, dan metode dialektis. Bagian C, aksiologi. Beberapa definisi aksiologi diantaranya 1. Aksiologi berasal dari perkataan axios atau Yunani yang berarti teori tentang nilai. 2. Arti aksiologi dalam buku Jojo S. Sarya Sumantri diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 3. Menurut Brahma, aksiologi terbagi atas 3 bagian. 1. Moral conduct, 2. Aesthetic expression, dan 3. Socio-political effort. 4. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation. 1. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. 2. Nilai sebagai kata benda konkret. 3. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Bab 5. Sarana ilmiah. Bagian A, bahasa. Bloch and Cobourg mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Yang pertama itu simbol-simbol, 2. Simbol-simbol vokal, 3. Simbol-simbol vokal arbitrer.
1. Fungsi bahasa. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah 1. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Penetapan pemikiran dan pengungkapan. 3. Penyampaian pikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. 5. Pengurangan kegoncangan jiwa. Menurut Halliday bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Fungsi instrumental. 2. Fungsi regulatoris. 3. Fungsi interaksional. 4. Fungsi personal. 5. Fungsi heuristik. 6. Fungsi imajinatif dan fungsi representasional. Bagian B, matematika. Matematika memiliki beberapa bagian. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. 2. Matematika sebagai sarana berpikir edukatif. Dan 3. Matematika untuk ilmu adam. Bagian C, statistik. 1. Pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata stare atau bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Bagian D, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah dan tidak boleh lebih dari pada 1. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi rangkuman filsafat dari bab 1 sampai 25. Apabila ada beberapa yang dimaafkan, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.